warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Riani, NPM 3662056216. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu dasar-dasar kependidikan dengan materi yaitu teori-teori pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulianti Hidayah SPMPD. Nah, di sini kita masuk kepada materi yang pertama yaitu teori pendidikan menurut aliran empirisme. Nah, perkembangan anak itu tergantung pada lingkungan. Jadi sedangkan pembawaan anak yang dibawa semenjak lahir itu tidak dianggap penting. Jadi tokoh utama aliran ini adalah John Locke, yaitu seorang filsuf dari Inggris. Nah, selanjutnya teori aliran ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong dan yang belum ditulis atau lebih dikenal dengan istilah tabula rasa. Nah, menurut aliran ini, anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa seperti kertas putih yang polos. Anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan warna pendidikannya. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori pendidikan menurut aliran nativisme. Tokoh utama aliran nativisme itu adalah seorang dari Jerman. Teori aliran ini mengatakan bahwa anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahannya masing-masing. Nah, pembawaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi perkembangan anak itu tergantung dari pembawaan sejak lahir dan keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap pendidikan anak. Anak tumbuh dan berkembang tidak dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan, baik di lingkungan sekitar yang ada mampu lingkungan yang direkayasa orang dewasa yang disebut sebagai pendidikan. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori pendidikan menurut aliran konvergensi. Pelopor aliran ini adalah William Strand, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, menjelaskan bakat dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju satu titik pertemuan. Teorinya dikenal dengan sebutan konvergensi atau memusat ke satu titik. Aliran teori ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungannya yang menyebabkan anak mendapatkan pengalaman tersebut. Nah, di sini terdapat teori pendidikan menurut aliran naturalisme. Nah, teori ini diungkapkan oleh seorang filsuf Perancis. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang baru lahir pada hakikatnya memiliki pembawaan baik. Nah, namun pembawaan baik itu dapat berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tengah manusia. Nah, jadi perkembangan anak dikembalikan ke alam yang mengembangkan anak secara wajar karena hanya alamlah yang paling tepat menjadi guru tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori kognitivisme dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun kemampuan untuk secara lebih tepat mempresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Nah, kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori konstruktif
reaktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan siswa untuk melakukan proses aktif, membangun konsep baru, pengertian baru, dan pengetahuan baru berdasarkan data. Nah, jadi proses pembelajarannya itu harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa, mampu mendorong siswa untuk mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Nah, jadi teori ini mencerminkan siswa memiliki kebebasan berpikir yang bersifat eklektif. Artinya siswa dapat memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar dapat tercapai. Nah, selanjutnya di sini terdapat teori humanistik. Nah, teori belajar ini berusaha memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya. Nah, bukan dari sudut pandang pengamatannya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu teori behaviorisme. Nah, teori ini adalah teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Jadi, individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan, dan tingkah laku adalah hasil belajar tersebut. Nah, demikian itulah tadi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.